Baik, bismillahirrahmanirrahim. Film kita berikutnya adalah Pursuit of Happiness. Ini diperankan dengan sangat baik oleh Will Smith dan anaknya sendiri, Jaden Smith. Dia ceritakan pengalaman hidup dari Chris Gardner secara nyata ya. Jadi di umur 30-an, Chris Gardner adalah seorang salesman berusia 30 tahunan yang saat itu menginvestasikan seluruh tabungannya untuk berjualan mesin scanner tulang. Jadi mesinnya sebenarnya bagus ya, tetapi karena dianggap terlalu mahal agak susah dijualnya. Kemudian Chris Gardner punya seorang anak, namanya anaknya Chris ya. Jadi itu di sekolah dititipkan saat orang tuanya bekerja, dan ibunya juga bekerja untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Jadi Chris ini seorang pekerja keras ya, karena dia udah investasi ke mesin scannernya tadi. Dia punya target minimal 2 buah terjual dalam 1 bulan untuk bisa memenuhi kebutuhan hidupnya. Ya, dia datang misalnya ke rumah sakit, ketemu dokter untuk menawarkan mesin scanner tulangnya ini. Ya, tetapi agak susah ya, karena memang ini tidak semuanya membutuhkan. Kemudian suatu saat juga, saat proses Chris Gardner ini menjual mesin scannernya nih, banyak ketemu pelanggan ya. Dia berusaha menawarkan, dan sampai beberapa kali tertinggal ini kendaraan karena dia perlu buat menelpon. Kemudian suatu saat dia ketemu klien, dan karena Chris Gardner bisa main ini ya, kupik ini, dia dapat janji kalau bisa menyelesaikan kupiknya maka dia dapat ketemu dengan kliennya. Dan ternyata benar, si Chris Gardner ini bisa menyelesaikan kupiknya ini. Ya, kondisinya saat itu Chris Gardner lagi terpuruk ya, uangnya sudah mepet, bahkan untuk bayar taksi aja dia udah nggak ada uang. Sehingga suatu saat naik taksi ini, dia terpaksa lompat ya, atau keluar dengan paksa karena udah nggak punya uang, dan dikejar lah akhirnya tadi sama supir taksinya ini. Jadi keras sekali kehidupan si Chris Gardner ini. Apalagi dia juga punya banyak tunggakan yang harus dibayar ya, termasuk pajak dan buat kehidupannya sehari-hari. Nah, suatu saat Chris ketemu dengan orang. Apa pekerjaannya, dia tanya, ternyata dia adalah pialang saham. Sehingga Chris Gardner ini mendaftar sebagai calon siswa untuk saham ini, pialang saham. Dan dia saat ketemu board director, malah sehari sebelumnya dia ditangkap karena masalah hukum ya. Dan dia datang ke kantor dengan kondisi sangat lusuh, hanya cuma pakai pakaian seadanya. Ternyata tetap diberi kepercayaan oleh para leader di kantornya tersebut, sehingga Chris diterima masuk sebagai salah satu kandidat di sekolah pialang saham tersebut. Jadi tawarannya adalah magang tanpa dibayar di sebuah perusahaan pialang namanya Dean Witter Renault. Jadi ini bisa tidak dibayar, ada kemungkinan yang baik ya, supaya nanti direkrut sebagai karyawan pialang saham. Jadi Chris Gardner diterima dan disitu mendapatkan satu kesempatan. Jadi dia mengabdikan dirinya untuk serius bisa mengikuti sekolah
atau magang pialang saham tersebut. Nah, saat pulang ke rumah, rumahnya itu kondisinya sudah habis sewanya, dan dia berjanji untuk segera pindah sambil membantu untuk mengecat rumah dari rumah sewaannya tersebut. Jadi Chris, istrinya dan anaknya tadi tinggal di rumah yang sederhana. Kemudian sambil Chris itu mengikuti program buat pialang saham tersebut, dia menelpon satu demi satu calon potensial pelanggannya sambil menawarkannya untuk investasi melalui dia di perusahaan pialang saham tersebut. Dan setelah pulang, nih Chris kondisinya mepet, ya harus tinggal seadanya di rumah penampungan ataupun di stasiun kereta api. Lalu Chris sangat tekun dan sangat bersemangat dalam mencari klien. Satu demi satu potensial pelanggan ini dihubungin, ditelepon, termasuk diajak ya. Harapannya ada yang mau menanamkan sahamnya lewat Chris, sehingga Chris ini diterima sebagai karyawan di perusahaan pialang saham. Akhirnya sampai ketemu salah satu calon yang potensial di situ. Ya, ternyata saat ditelepon calon pelanggan tersebut ternyata sudah ada janji lain, ya, sehingga Chris cukup putus asa juga karena ternyata sangat susah mencari klien tadi. Tapi dia nggak berhenti atau nggak menyerah, dia tetap di situ berusaha untuk mencari klien tersebut. Kemudian dalam perjalanannya dia juga berhasil mengontak salah satu potensial pelanggan di situ ya, sehingga dia janjian dengan pelanggan tersebut. Tapi karena cukup jauh dan waktunya cukup mepet, ini hampir saja terlambat. Ternyata saat datang udah terlambat Chris sampai di sana. Dan sepulang dari bekerja, dia kembali ke rumah cuma bersama anaknya karena istrinya memutuskan untuk pergi. Jadi selama beberapa hari Chris tinggal di rumah singgah, tinggal di rumah seadanya, ataupun harus mengantri untuk mendapatkan kamar di rumah singgah. Nah, suatu saat Chris bersama anaknya ini berhasil membuat janji dengan seorang klien. Nah, cuma klien ini ternyata ada rencana untuk menonton pertandingan. Jadi Chris menawarkan, bagaimana kalau kita bersama-sama untuk menonton pertandingan, sembari nanti kita sampaikan prospek tentang usaha atau bisnisnya tersebut sambil menonton pertandingan. Di sini Chris cukup sabar ya. Ya, ternyata klien tersebut tidak optimal dalam memberikan investasi. Dan pulang harinya sama si Chris ini harus antri bersama anaknya untuk dapat tinggal di rumah penampungan. Jadi di Amerika Serikat ada semacam rumah singgah atau rumah penampungan yang gratis ya,
Tapi ini jumlahnya terbatas sehingga harus mengantri sebelum bisa menginap di sana. Dan bahkan Chris pun sempat terpaksa ya ini buat mendonorkan darahnya hanya demi dapat tambahan uang buat biaya kebutuhan sehari-hari. Dan malamnya dia bersama anaknya tinggal di rumah penampungan sambil terus belajar. Dia belajar untuk mempelajari program magangnya sehingga harapannya dia bisa diterima di perusahaan magang saham tersebut. Dan sembari dia juga melakukan pemasaran terhadap alat scanner tulang tersebut ya, sampai akhirnya ada yang mau membeli. Ini duet antara ayah anak di kehidupan nyata, dan di film ini diperankan oleh Will Smith dan Jaden Smith anaknya. Ini akhirnya berhasil, si Chris Gardner berhasil diterima di perusahaan pialang saham tersebut. Jadi dia bisa memenuhi targetnya, dan di akhir cerita Chris berhasil diterima sebagai karyawan, dan akhirnya dengan niatan, kesungguhan, dan nilai tulusnya Chris ini jadi pialang saham yang berhasil. Dan sekarang pun Chris Gardner ini terkenal sebagai seorang yang berhasil dan banyak membantu dengan sesamanya. Jadi dia dikisahkan orang yang sederhana, seorang ayah yang baik, dan dengan kegigihannya dia berhasil sukses sebagai pialang saham dan sekarang menjadi salah satu pengusaha kulit hitam yang sukses di Amerika Serikat. Jadi Chris diberikan tanda selamat bahwa dia sukses dalam menjalani program magang dan diterima di perusahaan sebagai salah satu karyawan magangnya. Jadi cukup terharu di sini ya. Dengan kegigihannya, dengan semangatnya, akhirnya Chris diterima sebagai karyawan pialang saham. Dengan sangat gembira, akhirnya Chris pulang ke rumah dan mengabarkan keberhasilannya terhadap anaknya ini. Ini berakhir happy ending ya. Chris berpelukan dengan anaknya dan menyampaikan, "Kita berhasil, Nak." Dan banyak pesan di sini ya, kalau kamu punya impian, maka kejarlah sampai berhasil.